Oke. Jadi ada yang bilang sebetulnya kalau biaya hidup itu tidak mahal, Bu. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Ya Gaya kan? Nah, hidup. kebanyakan milenial ini itu lebih peduli kepada lifestyle atau gaya hidup dibandingkan ini ya. Karena biaya hidup sebetulnya makan mau cari yang murah ya ada, ya kan. Ada. Mau baju cari yang murah ya ada. Nah, Ada. ya kan. Nah, cuma kan karena lifestyle gaya hidup ini yang membuat akhirnya jadi mahal. Karena gaya hidup nggak ada batasnya ya Bu ya. Mau gaya hidup seperti apa ya kita ngikuti ya uang kita selalu habis ya kan. Nah, terus yang menarik tadi dari catatan dari Bu Silvana adalah mengenai prioritas. Saya juga pernah, saya terus terang beli properti ini cukup terlambat, cukup telat. Saya baru beli properti kira-kira baru umur 30. Nah, pada waktu itu saya pikir itu satu hal yang membuat kita itu tidak masuk untuk beli properti itu karena komitmen jangka panjangnya. Milenial itu biasanya takut untuk komitmen cicilan jangka panjang. Takutnya nanti kita udah nyicil tiap bulan sekian, tiba-tiba pendapatan kita meleset. Ya kan bahasa Jawanya meleset. Jadi akhirnya susah, ya kan? Nah, jadi waktu itu akhirnya saya yang sebelum umur 30 lebih kepada gadget. Waktu itu kamera Gitu. SLR, ya kan, kita beli Lensanya juga kamera, berarti ya. lensa, dan sebagainya. Nah, mobil ya kan. Nah, itu kan mobil kan biasanya jangka pendek lah, cicilan 2 tahun, cicilan 3 tahun jangka pendek. Nah, tetapi sebetulnya tadi yang Bu Silvana ngomong mengenai prioritas, ini benar sekali. Bahwa sebetulnya pada waktu pertama kali saya nyicil properti, saya beli. Pada waktu itu developer nggak ada namanya DP bisa dicicil sampai 2 tahun, 3 tahun nggak ada, Bu. DP waktu itu Langsung. sekali, langsung habis itu Wow. masuk KPR. Wow. Jadi kita itu nggak ada istilahnya keringanan. Jadi kita beli langsung DP tunai langsung masuk KPR, ya kan. Nah, tetapi pada saat saya sudah masuk cicilan KPR, saya mulai menata kehidupan saya. Oke, saya tiap bulan itu sudah ada sekian rupiah yang saya harus bayarkan, ya kan. Betul. Nah, dari itu saya menyesuaikan dengan pengeluaran kebutuhan saya. Nah, kadang milenial terbalik, pengeluaran dulu, baru kemudian at the end baru sisanya untuk cicilan. Nah, ini nggak akan Kebutuhan. pernah terjadi, betul ya? Betul, Nah, ini betul. nggak Ada yang pernah terjadi. Nah, pertanyaan juga gini, Bu. Sekarang kan juga kan kebanyakan kan juga eh, calon suami dan calon istri ini kan sama-sama bekerja. Nah, pengalaman Ibu ini kan, Ibu juga seorang wanita karir. Nah, itu gimana tuh? Biasanya kan sama-sama bekerja, rata-rata mostly sekarang bekerja lah. Gimana cara mengatur keuangan bersama? Sehingga akhirnya kan, oke, diputuskan bersama kita beli. Nah, itu ngaturnya bagaimana? Sebagai Oke. dulu yang pernah milenial lah, Pernah sampai sekarang dialami. milenial. Oke, jadi kalau kayak gitu bisa dibagi dua ya, Pak Andi. Kalau misalkan dia ini ada dua fase, dibagi dua. Satu, bagi mereka yang sudah menikah, pasti mengatur keuangannya gampang. Joint account jadi satu. Pasti punya rekening bersama, kebutuhan buat anak-anak, kebutuhan buat rumah tangga, itu ada di satu rekening bersama. Dan pasti pembagiannya aman. Tapi ada juga yang rumah tangga itu yang sudah memutuskan, oke, kalau buat pendidikan anak, buat kebutuhan anak, itu sang suami. Kalau buat kebutuhan rumah tangga, ya cuma biaya dapur, itu boleh yang istri. Itu depend on pribadinya masing-masing ya. Kalau misal, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sempat disinggung tadi nih sama Pak Andi. Kalau dia belum menikah, benar nggak Pak? Kalau belum menikah, udah pasangan, gimana nih cara mereka mengatur keuangan biar sebelum menikah nanti sudah punya rumah gitu. Oke. Balik lagi sih yang tadi simpelnya adalah dimungkinkan nih mereka berdua buat
satu rekening memang atas nama satu orang ya, karena kan belum bisa. Nah, terus ya langsung di situ, oke, komitmennya adalah misal kita tunangan dari sekarang 2 tahun lagi. Kebutuhan untuk DP kan tadi bisa 5, ya paling gampang lah 10% aja. Nah, 2 tahun itu nyicil taruh di tabungan itu 2 juta atau 1 juta, ya bisa lah gitu untuk bayar DP. Jadi sebelum menikah, bayar DP-nya selesai, KPR-nya kan salah satu syarat KPR ya kalau mau joint income, kedua rekening dan apa namanya penghasilan dari si suami dan istri harus suami istri duluan. Kalau masih calon kita belum bisa proses gitu Pak Andi. Jadi pas banget atur timingnya. 2 tahun sebelum atau setahun sebelum ya ada sih yang sudah bisa gitu. Depend on komitmennya tadi ya. Prioritasnya tadi kita mau per bulan kunci di angka berapa. Kamu pacar laki-laki berapa, saya pacar perempuan maunya berapa. Dan harusnya balance sekarang. Berarti dari BCA pun juga bisa pendapatan joint income itu juga bisa ya sebagai Bisa ini ya, memungkinkan ya, Dan, karena kan dan kalau dilihat ya rata-rata berdasarkan pengalaman yang ada di Surabaya, untuk yang milenial, yang karyawan khususnya, kebanyakan 70% joint income. Suami dan istri untuk first home buyer-nya, rumah pertamanya mereka gitu Pak. Jadi itu sangat membantu ya. Jadi 70% joint income di mana nanti akhirnya kalau mungkin satu aja berat ya. Tapi kalau dua jadi satu itu akhirnya menjadi lebih mudah ya Bu ya. Betul, betul. Oke. Karena Pak Andi pasti udah ngerti lah perhitungan dari perbankan kan ada beberapa hal yang diliatin. Bukan cuma masalah gaji saya sekian, angsuran saya sekian. Tapi ada yang dilihat juga. Let's say kalau misalkan dia gajinya 10 juta. Rasio angsuran yang paling memungkinkan apa ya, disetujuin oleh BCA itu yang angsurannya sepertiga dari 10 juta itu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan nih sudah di atas 3 juta something, let's say 4 juta, orangnya hanya punya 6 juta untuk sisa, belum untuk kebutuhan sehari-harinya dia. Kalau dia masih kontrak atau mungkin ngekos gitu, ya masih memberatkan gitu. Kita pengen ngasih angsurannya yang tidak terlalu menjadi beban, that's why kita barengi dengan jangka waktunya kita yang panjang, bisa sampai 20 tahun. Wow, berarti bisa tenor sampai dengan 20 tahun. Betul, betul. Oke, jadi sebetulnya bagi milenial untuk mengambil tenor, lebih baik tenor jangka pendek, menengah, atau jangka panjang Bu di dalam mengambil sebuah properti? Kembali ke tingkat apa ya? Tingkat resikonya si teman-teman yang mengajukan. Tapi kalau di kita rata-rata itu di jumlah semuanya sih. Kemarin saya nggak ngeliatin kalau khusus yang karyawan milenial, average tenornya berapa. Tapi kalau secara keseluruhan di BCA itu 8 tahun. Kan kita boleh setahun bisa, 20 tahun bisa. Tapi kalau secara rata-rata nyamannya 8 tahun. Kalau misalkan pendapat saya pribadi nih Pak Andi, Ya. Mungkin idealnya kita bayarnya itu yang kecil dulu kali ya, yang sekarang apalagi kalau memang baru mulai menikah, semakin panjang otomatis cicilannya semakin kecil. Jadi tidak terlalu memberatkan kita karena kebutuhan-kebutuhan misal 9 bulan lagi pasti keluarganya bertambah, ada kebutuhan buat anak dan lain-lain atau mungkin bisa dipakai buat investasi yang lainnya. Betul. Jadi sebetulnya lebih baik ngambil yang kita mampu dulu lah. Baru kemudian setelah itu kan properti kan makin lama harganya makin naik. Ya kan. Jadi sebetulnya antara bunga sama harga properti naik nanti mungkin bisa lebih tinggi harga properti naik karena 20 tahun lagi begitu lunas ternyata harganya sudah naik sekian X kan kira-kira seperti gitu. Betul. Sama ini sih, kalau kita lihat
yang tahun per tahunnya kayak gitu, penghasilannya kita kan pasti setiap tahun karyawan, kayak saya setiap tahun pasti ada kenaikan berkalanya berapa. Nah, kalau Hmm. sekarang kita rasa angsuran itu lumayan berat, mungkin tahun depan ya, karena ada penambahan, penyesuaian ya di gajinya juga tidak terasa begitu berat sih gitu. Mungkin Oke. bisa nambah properti yang lain gitu ya Pak Andi, apartemen. Ah, tapi BCA juga apartemen juga bisa memberikan pendanaan ya Bu ya? Bisa kita ada kerjasama di Surabaya, khususnya ada sama beberapa developer sih Pak Andi yang apartemen. Oke. Terus kemudian ini sebuah fakta yang juga cukup menarik Bu. Ada kapan hari itu ada sebuah isu bahwa Oke, sebetulnya di negara barat tingkat kepemilikan properti itu sudah menurun, menurun. Saya dengar. terutama di daerah Switzerland. Karena kebanyakan orang yang sudah beli properti, milenial yang sudah beli properti, kebanyakan itu susah untuk, kalau dia jadi karyawan di perusahaan, susah untuk direlokasi. Jadi kadang Oke. perusahaan butuh, Pak Andi, saya relokasi ke Kalimantan. Nah, saya cenderung resisten terhadap relokasi. Ya kan? Jadi ada pandangan bahwa lebih enak itu sewa aja. Ya kan? Lebih enak sewa aja. Jadi karirmu itu bisa berkembang karena kamu bisa dipindah dari sini ke sini dan perusahaan pasti lebih senang dengan hal itu. Nah, tanggapan dari Bu Silvana mengenai ini bagaimana? Oke, ini kembali lagi challenge banget buat Karena teman-teman kan sekarang milenial. ini juga ada ini juga ya. Ada, kalau waktu awal-awal pandemi kan ada work from home. Yes. Nah, sekarang ada yang namanya work from Bali, Bu. Oh, Milenial sekarang banyak yang di Bali, work from Bali. Ya karena kan sekarang meeting-meeting juga pakai Zoom dan sebagainya. Nah, ini gimana tanggapan dari Ibu? nah gini, milenial yang di Bali tadi kayaknya memang dia sering lihat infotainment kali ya, karena kan banyak selebritis juga Pak Andi tahu lah sering muncul itu. Udah Ya, mulai pindah ke Bali, beli properti di Bali, gara-gara nah, efek dari pandemi bisa work from home itu. Nah, Switzerland ya, kalau mau dibilang apa ya, kayak gaya hidupnya milenial yang ada di Indonesia, ya tidak menutup kemungkinan bisa terefek atau apa, bisa ngikut sama teman-teman yang ada di barat sana. Apalagi kalau kayak gini, dimudahkan dengan work from home tadi, plus milenial kan pasti mau yang karirnya kalau bisa lebih cepat gitu. Menurut saya wah, ini bisa jadi tantangan juga ya buat kita. Itu hmm, kalau orang yang pesimis. Tapi kalau orang yang optimis, why not? Karena dia itu mau misalkan, oh dipindahin nih dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi aja kayak gini, Pak Andi. Sekarang dia ditempatkan di Surabaya. Dia beli rumah di Surabaya. Oke. Nggak mungkin dia bisa jadi juga sih dia kerjanya cuma setahun, depend on. Tapi idealnya mungkin 3 tahun kali ya dia hmm. kerja yang di cabang Surabaya. Nah, 3 tahun di cabang Surabaya ini, kalau misalkan dia belinya bukan yang di Surabaya, pas ada yang di pinggiran, memungkinkan dia KPR yang ada di Sidoarjo. Nah, kalau nextnya mungkin dia dipindah ke yang masih ada di Jawa, let's say di Bandung lah. Jual aja yang ada di Sidoarjo. 3 tahun kan pasti harganya sudah meningkat Baik, ya. Nah, betul. Tinggal ditutup, mungkin kalau dia di KPR, tutup aja KPR yang ada sekarang, beli aja lagi yang ada di Bandung. setuju. Berarti Seperti kan capital gain-nya akhirnya dipakai untuk beli DP rumah betul, yang ada di Bandung. Oke, di kota yang baru, kayak gitu. oke, Apalagi good pasti solution. nanti, apalagi pastinya apa ya, bunga-bunga yang diberikan oleh bank, apalagi yang di BCA ini menarik kalau Pak Andi boleh lihat ya, bunga dari 2019, 2020, 2021. Di 2021 ini adalah yang paling menarik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Bunganya kita setahu saya ini udah hampir 7 tahun di BCA, itu nggak ada yang pernah nge-hit angka 3. Betul, Even dia setuju. hit 1 tahun. Nah, ini pertama kalinya dalam sejarah per-KPR-an itu bunganya 3,88. Nah, Wow. teman-teman yang punya pola kayak tadi mungkin bisa ngelihat, oke, bunganya aja bisa segini. Nah, pasti saya ada kemudahan-kemudahan untuk beli properti di kemudian hari, seperti itu. Saya juga sudah 15 tahun di properti. Saya pernah ngalami bunga itu 18%, 20%. Dan baru Wow, kali tahun berapa ini itu? 2006 ya. Pada waktu itu Oh, bunga karena 2006. BBM tiba-tiba naik, Hmm. ya kan, tiba-tiba naik, terus kemudian dolar juga kemudian tiba-tiba rupiah melemah, dan akhirnya bunga langsung dikerek ke 18-20%. Nah, baru 2 kali ini digit nih, ya waktu itu 2 ya? digit. Hmm. Jarang ada bunga di bawah 1 digit, apalagi di bawah 5. Nah, ini kebetulan BCA juga bunganya 3,88 nih. Wah, kapan lagi nih bunga 3,88? Oke, Bu, pertanyaannya, kan kira-kira kan 80% lebih milenial atau first home buyer. Mereka membeli properti atau rumah itu secara KPR. Nah, Yap. cuma kan saya juga pernah milenial, saya pernah muda. Ketakutan saya yang paling utama adalah kalau saya sudah di UTJ rumah, DP rumah, terus kemudian di-reject sama bank. Waduh, Nah, oke. jadi apa sih yang kira-kira strategi apa bagi milenial supaya KPR yang diajukan ini bisa di-ACC oleh bank, terutama Bank BCA? Silakan. Oke. Jangan-jangan Pak Andi ada penonton viewers mungkin yang datang ke channel ini karena pernah di-reject ya sama bank. Mungkin Nah, bisa. makanya makanya pengen tahu, oh oke, ini karena ada dari BCA gimana sih? Siapa tahu nanti ada share tips dan trik bagaimana caranya biar teman-teman millennials yang pengajuan KPR itu KPR-nya bisa di-approve sama Bank BCA. Simple sih teman-teman. Kalau teman-teman ikutin percakapan kita dari awal tadi ya, seperti yang sudah saya infokan, banyak juga angkanya tidak kecil yang teman-teman milenial yang sudah pengajuan di tempat kita. Mungkin kalau ada teman-teman viewers yang saat ini belum menikah, jadi belum bisa memilih opsi joint income sebagai penambahan biar hitungan dari analisnya BCA ini bisa masuk. Gampangnya adalah gini, teman-teman itu harus tahu juga ya kemampuan di angka berapa sih nantinya, misal dengan income kembali lagi oke, dengan income yang tadi 10 juta, yang paling amannya untuk mengangsur itu sepertiga dari 10 juta tadi, 3,33 juta. Kalau misalkan angsurannya teman-teman sudah 5 juta atau setengah dari 10 juta tadi, nah itu sudah mulai oke, berarti plafon kredit saya ini mungkin terlalu besar untuk hitungannya perbankan. Saya harus siap-siap untuk menyisakan sedikit biar down payment-nya itu ditambah gitu sehingga plafon yang dihasilkan kecil. Nah, tapi gini teman-teman, mungkin ini yang kali pertama saya share keluar juga ya, tapi ini memang jalan kok khususnya di Surabaya. Untuk teman-teman yang merupakan karyawan ini saya boleh promo sedikit nggak sih di sini Pak Andi? Boleh dong, Bu. Boleh, silakan. Oke, kalau misalkan di antara teman-teman yang nonton nih, terus merasa, oke, saya gajinya ini adalah gaji payroll-nya BCA. Nah, kita bisa bantu untuk hal yang tadi. Let's say income-nya di bawah 10 juta, yang sepertiga rasio angsuran tadi itu bisa kita bantu untuk naik at least sampai 50%. Tapi itu khusus untuk teman-teman yang gajinya di rekening BCA atau perusahaan tempat teman-teman bekerja itu payroll dengan BCA gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang gajinya bukan di BCA terus pengen
mendapatkan benefit yang tadi, ayo ngomong HRD-nya hubungi BCA biar payroll sama kita, biar angsurannya bisa lebih dari itu.